Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agenina Jelia Arfah dari kelas 2B Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai review jurnal sediaan salep untuk penyakit jamur. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknologi formulasi sediaan semi solid dan liquid. Langsung saja. Seperti yang saya bahas kemarin mengenai penyakit jamur, dibahas sedikit saja ya. Infeksi jamur kulit ini adalah penyakit pada kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Jenis-jenis infeksi jamur ini ada kurap atau tinea, kemudian ada jamur kuku, tinea unguium, kemudian ada panu, tinea versicolor, ada ruam popok, dan juga candidiasis. Langsung saja. Saya akan membahas di sini untuk jurnal yang pertama, yaitu judulnya Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Etanol dalam Daun Kemangi sebagai Antifungi dengan Variasi Tipe Basis Salep dan Evaluasi Sifat Fisiknya. Kemudian untuk jurnal yang kedua, Pengaruh Variasi Basis Salep Minyak Lengkuas terhadap Sifat Fisik Salep dan Aktivitas Anti Jamur. Kemudian jurnal yang ketiga, uji evaluasi salep minyak atsiri, rimpang lengkuas merah, basis lemak, dan basis larut air terhadap aktivitas Candida albicans. Kemudian jurnal keempat ada uji aktivitas anti jamur salep dan krim ekstrak daun ketapang Terminalia catapa pada kulit kelinci. Kemudian jurnal yang kelima ada peningkatan aktivitas anti jamur Candida albicans salep minyak atsiri daun sirih melalui pembentukan kompleks inklusi dengan B-sinclodextrin. Langsung saja. Jurnal yang pertama. Untuk judul penelitian yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu formulasi salep ekstrak etanol daun kemangi sebagai antifungi dengan variasi tipe basis salep dan evaluasi sifat fisiknya. Penulisnya Sofi Nurmani, Stiani, Rini Rumantir, dan Sevi Megawati. Volumenya dan tahun volume 11 dan tahun 2015. Untuk latar belakang, daun kemangi ini mengandung minyak atsiri, sapoin, flavonoid, dan tanin. Kelompok senyawa flavonoid ini berfungsi sebagai anti jamur. Penggunaan daun kemangi dalam bentuk ekstrak dirasa kurang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, penulis memformulasikannya menjadi sediaan salep, diharapkan dapat memberikan takaran dosis zat aktif yang lebih tepat dan benar. Kemudian ada formula sediaan. Formula sediaan ini zat aktifnya yaitu daun kemangi. Di dalam daun kemangi ini terdapat kandungan kimia senyawa flavonoid di mana senyawa ini sebagai antifungi. Kemudian ada paslin album dan seraplapa yang fungsinya sebagai basis salep. Kemudian ada PEG 4000 dan etanol 70% fungsinya sebagai pelarut. Kemudian ada hasil penelitian dan evaluasi. Daun kemangi basah didapatkan sebanyak 3 kg setelah melalui pengeringan simplisia yang didapatkan sebanyak 302 gram dan dihaluskan menjadi 280 gram. Dari hasil evaporasi diperoleh berat ekstrak kental sebanyak 117,84 gram. Adapun rendemennya adalah 42,08%. Evaluasi ini berdasarkan ada uji screening fitokimia bahwa dalam ekstrak daun kemangi positif mengandung flavonoid dan tanin. Hasil uji organoleptik meliputi warnanya hitam, baunya khas. Ekstrak kemangi homogenitasnya homogen. Kemudian ada uji daya sebar, adalah daya sebar dengan cara menghitung luas salep yang dioleskan pada kaca arloji. Hasil rata-rata dari 3 formulasi adalah 5,67 cm. Untuk uji daya lekatnya, formula 1 sangat kuat, formula 2 kuat, dan formula 3 ini kurang kuat. Untuk uji daya proteksi, uji kemampuan proteksi dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa kuat salep menjaga kestabilan. Di sini digunakan KOH sebagai agen intervensi. KOH ini dapat berubah warna indikator fenolphthalein PP menjadi merah.
Jika terjadi perubahan warna tersebut, maka salep sudah tidak dapat memproduksi kestabilannya. Nah, kemudian jurnal 2. Jurnal 2 ini judul penelitiannya pengaruh variasi basis salep minyak lengkuas terhadap sifat fisik salep anti jamur. Nah, penulisnya Arif Budiman, Mufrod, dan Tatang Sabur. Latar belakang. Rimpang lengkuas telah banyak digunakan oleh masyarakat di dalam pengobatan tradisional sebagai obat infeksi pada kulit sebagai anti jamur. Lengkuas mengandung minyak atsiri. Nah, minyak atsiri pada lengkuas ini mengandung senyawa eugenol, sineo, dan metilsinamat. Nah, maka penulis mencoba untuk memvariasikan basis salep yang mengandung minyak lengkuas ini dan melihat stabilitas dari salep serta melakukan uji aktivitas anti jamurnya untuk pendaya gunaannya. Nah, kemudian formula sediaan. Formula sediaan. Minyak lengkuas digunakan sebagai senyawa uji basis salep. Jamur Malassezia furfur digunakan sebagai mikroba uji. Nah, media Sabouraud dextrosa agar, ketokonazol 2%, sera alba, peselin putih untuk basis salep, PEG 4000, PEG 400, steril alkohol, adepslanai, dan aquades. Nah, untuk evaluasi dan hasil penelitian dari jurnal ini, dari hasil 25 kg lengkuas yang kemudian dikeringkan selama kurang lebih 5 hari menjadi 4,15 kg. Lengkuas lalu didestilasi uap air, diperoleh destilat sebanyak 9,2 ml minyak atsiri lengkuas sebesar 10,12 gram. Rendemen yang dihasilkan adalah sebesar 0,244%. Nah, evaluasi berdasarkan yang pertama ada uji homogenitas. Hasil homogenitas menunjukkan bahwa salep minyak atsiri lengkuas pada formula 1, 2, dan 3 selama 1 bulan penyimpanan pada suhu kamar tidak mengalami perubahan fisik dalam hal homogenitasnya. Kemudian ada uji daya sebar. Variasi basis salep dari ketiga formula akan menyebabkan variasi nilai daya lekat salep yang dibuat. Dapat disimpulkan bahwa formula 3 memiliki daya lekat paling tinggi, yaitu 8,60 detik dibandingkan dengan formula yang lain. Kemudian ada uji daya sebar. Daya sebar salep menunjukkan kemampuan salep untuk menyebar pada lokasi pemakaian dan lunaknya salep apabila dioleskan pada kulit, sehingga memberikan kenyamanan pada saat pemakaian. Urutan daya sebar tertinggi hingga terendah yaitu formula 1 4,40 cm, formula 2 3,92 cm, dan formula 3 3,67 cm. Secara teoritis, perbedaan tipe basis akan memberikan perbedaan daya sebar. Daya sebar ini berkaitan dengan konsistensi basis yang dihasilkan dan juga berkaitan dengan komponen penyusun basis. Jurnal yang ketiga yaitu uji evaluasi salep minyak atsiri rimpang lengkuas merah, basis lemak, dan basis larut air terhadap aktivitas Candida albicans. Nah, untuk penulisnya ada Dia Natalia, Beta Ria Erika, ada Mita Aninjaya. Nah, volume dan tahunnya ada volume 2 dan tahun 2016. Latar belakang dari jurnal 3 ini, secara empiris, lengkuas merah ini berfungsi sebagai obat panu atau jamur. Senyawa yang telah diteliti mempunyai efek anti jamur adalah eugenol. Minyak atsiri mudah menguap sehingga kurang praktis, kurang stabil, dan tidak dapat digunakan secara langsung. Untuk mempermudah pemakaian dan mengoptimalkan terapi pengobatan topika, maka minyak atsiri ini diformulasikan dalam sediaan salep. Nah, untuk formula sediaan dari jurnal 3 ini ada minyak atsiri lengkuas merah sebagai anti jamur, ada PEG 4000 mampu menghambat aktivitas Candida albicans, dan ada peselin kuning fungsinya sebagai basis salep. Hasil dan evaluasi dari jurnal 3 ini, hasil penelitian menunjukkan basis lemak memiliki daya sebar 6,3 cm dan daya lekat 15 detik dan pH 4,75. Sedangkan basis larut air atau PEG 4000 memiliki daya sebar 5,1 cm, daya lekat 9 detik dan pH 5. Untuk uji homogenitas dan daya proteksi, kedua basis memiliki hasil yang sama. Aktivitas anti jamur salep basis lemak lebih besar dari basis air.
Hal ini dapat dilihat dari diameter zona hambat basis lemak atau pasilin kuning rata-rata 14 mm dan basis larut air atau PEG 4000 rata-rata 9,3 mm. Nah, kemudian jurnal 4 ini uji aktivitas anti jamur, salep dan krim ekstrak daun ketapang Terminalia catapha pada kulit kelinci. Penulis jurnal 4 ini ada Elin Yulina Sukandar, Asep Gana Suganda, dan Gemi Utami Pertiwi. Volume dan tahunnya volume 3 dan tahun 2006. Nah, untuk latar belakangnya, daun ketapang atau Terminalia catapha ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat infeksi kulit. Oleh karena itu, ekstrak etanol daun ketapang dibuat sediaan salep dan krim dan diuji terhadap jamur penyebab dermatomikosis yaitu Trichopiton mentagophytes. Nah, formula sediaannya ada daun gugur ketapang sebagai anti jamur, paselin putih sebagai basis salep, dan pelarut pengekstrak etanol 95%. Hasil penelitian dan evaluasi dapat dilihat dari uji iritasi ini. Pemeriksaan kadar abu totalnya ada 7,95, ada kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, kadar air daun, dan kadar air ekstrak. Nah, untuk pengujiannya dilakukan 1 kali. Kemudian ada penilaian indeks iritasi primer pada kulit kelinci setelah pemakaian sekali sediaan salep. Dapat dilihat dari tabelnya ini, ada nomor kelinci respon setelah pemberian sediaan ada 24 jam dan 72 jam. Nah, sediaan salep dan krim minyak dalam air ini memberikan iritasi ringan pada kulit dan mata kelinci. IIPR salep adalah sebesar 0,33, sedangkan IIPR krim sebesar 0,708 dengan harga maksimum sebesar 3. Sedangkan IIO salep sebesar 9,947 dan IIO krim sebesar 15,694 dengan harga maksimum 110. Kemudian jurnal kelima. Nah, jurnal kelima ini peningkatan aktivitas anti jamur Candida albicans salep minyak atsiri daun sirih melalui pembentukan kompleks induksi dengan B-cyclodextrin. Nah, penulisnya Ika Yuni Astuti, Dwi Hartati, dan Ani Amiati. Volume dan tahunnya volume 3 dan tahun 2010. Nah, minyak atsiri daun sirih memberikan aktivitas antimikroba terhadap Candida albicans. Sifat atsiri kurang stabil terhadap suhu tinggi, cahaya, dan oksigen. Maka dari itu, minyak atsiri dibuat sediaan dalam bentuk salep. Nah, untuk formula sediaan ini ada daun sirih diambil dari daerah Kulon Progo, Yogyakarta, ada B-cyclodextrin, etanol, aquades, metanol, dan etil asetat, ada PEG 4000, ada PEG 400, etil alkohol, kemudian ada aquades steril. Nah, untuk hasil penelitian dan evaluasi dari jurnal 5 ini, hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa zat aktif dalam salep telah terdistribusi secara merata. Terbukti dari teksturnya yang tidak terasa kasar. Berdasarkan daya serap sebar salep, formula 2 memiliki daya sebar yang lebih besar dibanding formula 1. Nah, hal ini disebabkan pembentukan kompleks inklusi meningkatkan hidrofilitas minyak atsiri daun sirih karena bagian luar xylodextrin bersifat hidrofilik. Nah, dengan demikian daya sebar salep formula 2 meningkat. Salep formula 2 memiliki daya lengket lebih lama yaitu 10,01 menit, sedangkan salep formula 1 memiliki daya lengket selama 3,22 menit. Semakin lama salep tersebut berada di kulit, maka salep tersebut dapat diberikan efek terapi yang diinginkan dengan maksimal. Jadi kesimpulannya dari jurnal 1 dan sampai jurnal 5 ini kebanyakan untuk anti jamur terhadap Candida albicans. Nah, kemudian banyak zat aktif salepnya ini menggunakan minyak atsiri dari berbagai tanaman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.